Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Tadi dikatakan ini ada calon impor, ya memang sedang mengemuka saat ini. Ada calon impor untuk Gubernur Sulawesi Utara, begitu ya. Kira-kira bagaimana peluangnya, Pak Ferry? Tentu kerja keras ya. Kerja keras karena tadi kalau mau gabung Pak Michael dengan Pak Toar tadi tentang perilaku pemilih kita ya. Paling tidak apa yang sudah diingatkan oleh Mr. Michael itu jadi catatan sebetulnya bahwa ternyata memang partai politik itu bukan menjadi andalan satu-satunya. Ya. Karena terkecuali untuk partai-partai yang dari sisi kelembagaan masih kuat. Karena partai politik yang memiliki kelembagaan yang bagus otomatis akan sangat mendukung apa yang disebut dengan konsolidasi, mobilisasi ya. Tapi partai-partai yang memang yang cenderung sering konflik, partai yang sering ganti-ganti pengurusnya tanpa periodisasi, kan otomatis kan terganggu dari aspek konsolidasi. Oleh karena itu memang faktor yang paling menentukan tadi soal perilaku pemilih. Nah sekarang ada enggak? Makanya perlu sebetulnya bukan hanya sekedar mencari tahu seperti apa, tapi parpol harus tahu. Karena di 15 kabupaten kota kita itu kan perilaku pemilih kan berbeda-beda. Ada yang perilaku pemilih kan kita kan pernah mengkategorikan perilaku pemilih dalam 4 jenis. Ada perilaku pemilih pragmatis tadi yang transaksional. Ada perilaku pemilih yang memang psikologis ya, dia melihat gaya orang, kecantikan orang, kegantengan orang, penampilan orang. Jadi harus melihat pada sisi penampilan. Ada juga yang pemilih-pemilih yang sifatnya sosiologis. Pemilih-pemilih yang melihat saya memilih apakah dia calon sama agama tidak dengan saya, sama etnik tidak sama dengan. Jadi lebih kepada emosional, lebih kepada sosiologisnya. Ada juga yang pemilih-pemilih yang masih rasional, pemilih-pemilih politis. Ya walaupun populasinya kecil, dia melihat tadi visinya. Ya apakah visi itu sama dengan kebutuhan saya atau tidak? Itu kan memilih berdasarkan kesamaan apa yang dijanjikan dengan apa yang dibutuhkan oleh pemilih. Iya, melihat programnya itu pemilih-pemilih politis, tapi itu kan kecil populasinya. Paling cuma kita-kita ini memilih seseorang karena faktor visi dan segala macam. Tapi memang kita belum bisa juga dibagi secara absolut. Berarti sebagus apapun visi misi yang ditawarkan nanti belum tentu itu. Belum tentu karena kecenderungan pemilih kita ada pemilih sebagian besar dia pemilih sosiologis. Jadi walaupun dia pintar, cerdas sampai di mana, kalau dia tidak satu agama, tidak satu latar belakang, mohon maaf diabaikan. Atau misalnya, apalagi sekarang misalnya di DPT kemarin itu tidak salah kemarin. DPT itu kan paling banyak itu kan pemilih Gen Z dan milenial. Dan ternyata memang itu sudah dibaca oleh calon. Makanya ada calon presiden yang suka nari-nari. Kemudian ada calon yang merekrut artis-artis. Itu dalam rangka untuk menarik pemilih-pemilih milenial atau pemilih-pemilih Gen Z kan. Dan itu ternyata memang berhasil. Jadi ini pelajaran kita di Pilkada 2024 nanti. Jadi cara kita membaca perilaku itu akan sangat menentukan. Ya. Dan itu tidak bisa kita samaratakan di 15 kabupaten kota karena perilakunya berbeda-beda. Pemilih di Manado tentu akan berbeda dengan pemilih yang di Minahasa Selatan yang sebagian dari desa misalnya. Tentu cara pendekatan itu akan sangat menentukan. Apalagi tadi Anda katakan tadi misalnya calon-calon impor ya. Mereka mungkin terkenal di Jakarta tapi belum tentu itu akan diterima di daerah. Walaupun di-endorse misalnya oleh salah satu capres misalnya, presiden misalnya. Kerja keras tadi saya katakan tadi. Kita kan pengalaman di 2020 atau di 2000 berapa itu sebelum 2015 kan. Banyak caleg-caleg ini kan pejabat di pusat, dia besar di pusat. Tapi ketika dia mencalonkan nggak dapat suara. Jadi memang bukan tidak bisa, tetapi perlu kerja keras dan itu pun tergantung pada siapa wakilnya. Ya, kalaupun dia mungkin calon-calon impor tetapi ternyata diizinkan misalnya Pak Michael yang jadi wakilnya, Pak Michael jadi wakilnya jadi lain. Karena wakil juga bisa menentukan elektabilitas calon. Betul. Atau misalnya siapa lawan-lawannya. Lawan-lawannya juga kan menentukan juga posisi, menentukan peluang seseorang. Kalau lawan-lawannya itu kurang begitu juga bagus, siapapun dia impor pun bisa. Tapi saya katakan itu berat, tetapi bukan berarti tidak bisa. Perlu kerja keras. Perlu kerja keras. Oke, baik. Kita akan langsung mengerucut saja ke calon-calon. Kira-kira siapa calon memang sekarang yang lagi berseliweran di media sosial ya. Ini ya, yang pertama tentunya ada Wakil Gubernur Sulawesi Utara saat ini Bapak Stephen Kando. Kemudian ada juga kalau dari Partai Demokrat ya
Bupati Talaut, Bapak Eli Engelbert Lasut. Kemudian ada mantan Bupati Minahasa Selatan, Ibu Kristiania Eugenia Peruntu. Namun juga dari PDI Perjuangan ada beberapa calon yang diusung, yang diviralkan belakangan ini. Misalnya salah satunya Ibu Rita Tamuntuan ya, istri dari Pak Oli Dondo Kambe, dan juga ada beberapa kepala daerah, Pak Wali Kota Bitung, Bupati Minahasa Utara. Dengan fenomena yang kemarin di Pilpres, kira-kira bagaimana peluang dari PDI Perjuangan ini untuk ke Pilkada, khususnya Pilgub 2024 di tengah fenomena saat ini di media sosial begitu banyak, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa kita lihat juga bahwa memang ada hashtag misalnya ganti warna, atau ada masalah kemarin yang di Langowan. Itu bagaimana pengaruhnya untuk PDI Perjuangan ke depan, Pak Michael? Dari sisi politik bagaimana, Pak? Saya khawatir agak subjektif jawabnya ya gitu, tapi yang jelas PDI pasti punya akan ada banyak stok di PDI Perjuangan barangkali ya, karena dia kan untuk Sulawesi Utara masih partai yang powerful lah gitu. Stok politisinya banyak, tapi ya itu lagi harus menggunakan referensi yang saya bilang tadi. Kenapa saya sebenarnya punya satu indikator lagi, bukan cuma itu. Saya ingin membuktikan bahwa faktor politisi itu, kualitas politisi itu menentukan. Misalnya terakhir ini bukti yang paling konkretnya adalah ketika Jokowi itu cabut sikring untuk PDI Perjuangan, ya, sikringnya dicabut, ya, gelap, mati kutu, nggak bisa akses kekuasaan, itu tidak bisa apa-apa. Nah itu membuktikan sebetulnya siapa yang besar, partai atau aktor politik. Itu membuktikan aktor politik yang besar, gitu ya. Ketika NCB diturunkan, gitu ya, listrik mati, PDI nggak bisa apa-apa, gitu ya. Padahal partai terbesar di Indonesia loh. Nah itu pelajaran penting berikut juga untuk Pilgub sebetulnya. Dengan stok yang banyak ini PDI mau usung siapa? Ada wagub, ada istri gubernur, ada wali kota, ada mantan bupati dan lainnya. Lakukanlah ini yang terbaik lah, carilah yang betul-betul. Kalau mau jadi besar lagi, kalau mau panjang umur, ya. Kalau PDI mau panjang umur di sini harus jangan sampai salah itu. Karena barangkali ya tadi Eli Engelbert Lasut berpotensi untuk maju seperti itu. Tapi saya nggak berani sebut karena itu harus data yang menyebutkan. Data survei ya Pak Toria, data survei elektabilitas ya atau popularitas. Kalau popularitas semua pasti popularitas, populer pasti. Kan ada berjenjang, melakukan survei itu berjenjang, gitu ya. Pertama popularitas naik-naik bla bla. Elektabilitas itu diukur per term, selalu diukur. Nah ini kontestasinya akan cukup menarik, tapi hati-hati PDI kalau ini sebenarnya jangan sampai salah pilih orang. Jangan memaksakan calon itu, jangan given, apalagi bicara soal calon impor, jangan given, nggak bisa sekarang ini, mati kutu gitu ya. Harus calon yang seperti apa kalau begitu, tadi Pak? Standarnya udah, nah belajarlah PD kalau udah, belajarlah ke kita gitu. Kalau mau gitu ya, gitu, belajarlah ke kita, ada Pak Toar di sini, ada belajarlah kita bagaimana memahami mass political psychology, psikologi politik massa dan level yang masif. Karena kita belajar itu, menguasai ilmu itu. Nah itu harusnya. Jadi menurut saya semua berpotensi tergantung mampukah menjaga ya perform sampai masuk di pendaftaran nanti. Kalau sampai hari ini tiba-tiba ada isu-isu yang nggak nyaman, selesai gitu ya. Dan saya kira PDI harus hati-hati gitu karena lahan cukup tangguh sekarang ini gitu. PDI Perjuangan harus hati-hati walaupun saat ini berkuasa di Sulawesi Utara termasuk suara legislatif. Ini loh ya, satu lagi pelajaran kemarin di kampanye partai itu PDI orang ikut, tapi di begitu Prabowo datang itu semua ada di situ, gitu ya. Jadi artinya mereka tetap memilih calon legislatif PDI atau partai lain, tapi ketika Pilpres itu saat menyatu semua Sulawesi Utara itu tertinggi loh. 70% sekian data ya gitu ya. Itu luar biasa. Nah ini kan semua pelajaran politik yang besar gitu. Bahwa faktor kualitas politisi itu sangat menentukan di situ gitu. Oke saya pilih anggota legislatif PDI, mereka bilang, tapi Pilpres nanti dulu. Itu terbukti di Sulut. Ya, emosinya tinggi sekali, barangkali itu dari saya. Saya ingin dengar dari Pak Toar gimana? Oke, karena diskusi kita untuk saat ini lebih ke bagaimana posisi dari partai politik ya. Dan kita tahu bahwa yang menentukan semuanya juga adalah para ketua umum di Jakarta. Bukan para pimpinan yang ada di daerah pada level provinsi kalau bicara kebijakan partai ya.
Tentu Tapi kalau sudah untuk dari berbagai Pak Eli macam Lasut pertimbangan. dan Ibu Kristiani Juniperun itu sudah memegang SK kan ya? Tapi kan posisinya sampai sekarang dalam hitungan mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh Menar Ferry belum mencapai Ya, belum. minimal. Ya. Jadi masing-masing boleh pegang, tapi belum mencapai tiket itu yang sudah pasti baru dari PDI Perjuangan. Ya. Kita tidak tahu pada level ketua umum apa mungkin ada pertemuan-pertemuan khusus misalnya dari Golkar, ketumnya melalui ketum-ketum yang lain bergabung misalnya dengan PDIP di atas dan membentuk satu koalisi untuk mengusung paslon. Walaupun di Pilpres Karena berseberangan bisa jadi bersinergi. Karena strategi Pilpres kan menteri-menteri yang ada di kabinet itu menjadi satu kekuatan dari paslon tertentu. Tidak tertutup kemungkinan strategi-strategi seperti ini akan dibangun. Seperti misalnya di Mitra waktu masuk 2 periode. Itu praktis hanya calon tunggal di sana. Dia himpun semua sampai tidak ada ruang untuk lawan. Kita kan tidak tahu, ini kan politik masih berkembang. Pada level nasional ada bargaining yang akhir-akhir ini kita lihat ada gejolak di pasca pencoblosan dan pengumuman hitung cepat. Ya mungkin ada deal-deal yang terbangun, kita juga tentu ya tidak tahu, ini kan spekulasi kan, Pak Presiden ke sini pulang diajak Pak Gubernur, kali-kali aja ada deal-deal yang lain kita belum tahu. Karena bisa saja di level ketua umum sudahlah yang sulut biar aja dulu status quo atau kasih dulu ke kita nanti kita dukung di daerah lain. Itu kan mereka di tingkat nasional pembicaraannya tidak seperti kita di daerah, masih pada spekulasi ya, lebih banyak yang beredar di media. Nah, namun di sisi lain saya menanggapi tadi tentu berangkat dari pengalaman Pilpres barusan, saya kira PDIP menghadapi pilkada tentu juga akan ya belajar dari peristiwa barusan, terutama terkait dengan mesin partai. Ketika tidak bisa dimaksimalkan atau mungkin tadi menurut host bilang ada hashtag ganti warna dulu dan sebagainya, mungkin PDIP bisa mengantisipasi seperti yang dilakukan juga oleh partai-partai pengusung paslon 2 itu, semakin banyak buzzer-buzzer dari partai koalisi mungkin dalam rangka membentuk persepsi di publik. Iya, pencitraan. Banyak pemilih di sini itu bukan karena sentuhan PAN, sentuhan Gerindra atau partai koalisi kosong, enggak, mereka lihat langsung, baik juga melalui TikTok dan lain sebagainya yang memang sengaja digunakan untuk menarik sebanyak mungkin pemilih. Banyak pemilih itu tidak ikut kampanye atau katakanlah cuma mengikuti debat, timbul empati dia dan lain sebagainya dengan mimik-mimik yang mungkin sudah di-coach juga sehingga terbangun ya persepsi yang seperti itu. Berarti yang juga ini kontes pemilih itu siapa itu menentukan juga kemarin, apalagi Pak Menar Ferry tadi ngomong soal Gen Z itu ya gitu ya. Itu Gen Z kan di DPT nasional tertinggi hampir 50%. Nah itu diteliti juga Betor, ternyata mereka adalah kelompok pemilih yang paling idealis gitu. Idealismenya tinggi. Tidak bisa dipengaruhi orang tua berarti. Ada klaster-klaster. Klasternya kalau yang masih dibiayai sebagian masih mendengar orang tua, tapi Gen Z yang sudah mandiri dia akan memilih atas pilihannya sendiri. Nah kaitannya ada dengan pilgub nanti, berapa persen Gen Z disulut? Berapa persen mereka yang mandiri, berapa persen mereka yang terikat dengan orang tuanya gitu. Jadi berapa persen mereka yang orang tuanya ketua-ketua pimpinan partai gitu. Itu akan menentukan juga saya kira. Ini gitu. Bisa ada ruang untuk milenial di Papan 2 nanti karena sudah ada contoh kan. Misalnya dari partai-partai anak muda itu bisa untuk kalau dia mampu memberi kontribusi sekian suara dari kalkulasi milenial, Gen Z atau nanti kita bertiga udah nggak bisa kolonial.
Udah kolonial tuh, kita bukan milenial, kolonial. Ya, lalu apa sebenarnya yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh partai politik ini yang seandainya mereka mengusung Trennya calon memang gubernur trennya ya? sudah berubah sekarang. Iya, Harus trennya diterima, berubah. ya, harus diterima oleh semua Oke, kalangan. kita akan politis. bahas usai jeda berikut, pemirsa. Tetap bersama kami.